Haleluya, puji Tuhan. Kembali bersama Pendeta Cornelius Abraham, Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Villa Melati Mas, dalam menyapa saudara dimanapun saudara berada. Haleluya, puji Tuhan. Matius pasal 16, ayatnya yang kelima dan seterusnya. Injil Matius pasal 15, pasal 16, ayat 5 dan seterusnya. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang aku maksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Kemudian ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan dimaksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Yesus Tuhan memberikan contoh tentang 5 roti untuk 5.000 orang dan 7 roti untuk 4.000 orang. Yesus tidak mengutip tentang ikan, tapi dia hanya mengutip tentang roti. Berarti, Tuhan, selain Tuhan, karena kehidupan mereka, bicara tentang roti, Tuhan, secara jasmani, ayat yang kelima, tapi Yesus bicara tentang roti, Tuhan, adalah firman Allah. Sekali lagi, Yesus tidak mengutip tentang ikan, tetapi Yesus mengutip tentang 5 roti dan 7 roti, Oleh karena itu, Tuhan, mari kita perlu, membawa roti dalam hidup kita. Kita perlu, Tuhan, membawa firman Allah dalam hidup kita. Kita perlu, Tuhan, mengerti ajaran-ajaran tentang firman Allah. Dan Yesus di sini berbicara kepada murid-muridnya tentang apa? Tentang ragi, tentang ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Bukan ragi tentang roti jasmani, tapi ragi adalah roti rohani, firman Allah. Nah, saudara, hari-hari ini, akhir-akhir ini, banyak sekali, ragi-ragi roti, Farisi dan Saduki, Orang Farisi, menguasai firman, menguasai Taurat. Tapi, mereka tidak percaya kepada Roh Kudus, sehingga mereka menjadi orang-orang Farisi, yang tahu firman Allah, tetapi hanya secara logos, sehingga tidak menjadi rema bagi mereka, dan Tuhan, tidak menjadi berkat bagi mereka, dan mereka tidak hidup dari firman, dan firman itu tidak hidup dari mereka. Itulah ragi orang Farisi. Dan ragi orang Saduki adalah orang-orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Nah, oleh karena itu, mari Tuhan, hari-hari ini kita sebagai orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan, kita harus mewaspadai ragi-ragi orang Farisi, logos. Firman yang logos, tidak hidup, tidak menjadi rema. Nah, kedua, ragi Saduki, tidak percaya akan kebangkitan. Nah, kita perlu, bangkit hari-hari ini, dalam suratnya kepada Tuhan, Paulus berkata kepada orang-orang yang digembalakan, bahwa mari kamu yang tidur, bangkitlah. Kamu yang tidur, bangkitlah, dikatakan. Mari, Tuhan, mari kita perlu, hari-hari ini bangkit, dalam kehidupan kerohanian kita. Oleh karena itu, mari, firman yang, ringan, bagi kita semua yang ada, bahwa kita harus mewaspadai ragi-ragi orang Farisi dan ragi-ragi orang Saduki. Tuhan memberkati kita. Kita datang pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong agar kami, Tuhan, tidak lupa selalu membawa hidup kami tentang
akan roti-roti firman-firman yang hidup itu. Dan kami Tuhan tidak mau menjadi pengikut-pengikut orang-orang Farisi yang tidak mengerti akan firman-Mu, yang tidak memahami akan firman-Mu. Dan kami tidak mau menjadi orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Tuhan tolong kami semua yang ada, Tuhan berkati kami semua yang ada, usaha mata pencarian pekerjaan-Mu, umat-umat-Mu, Tuhan berkati. Tuhan sertai dan Tuhan lindungi semua kehidupan mereka. Tuhan luputkan, jauhkan dari niat orang jahat, orang mencari keuntungan pribadi dan sebagainya. Tuhan berkati juga anak-anak-Mu dalam sekolah, dalam kuliah mereka. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Hamba-Mu serahkan roh, jiwa, tubuh kami semua yang ada dalam tangan-Mu. Hamba-Mu serahkan Tuhan kerohanian kami semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.